Apabila perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus, ini isyarat teknologi canggih sudah nggak ada. Bisnis sudah nggak model sekarang lagi, nggak ada online bisnis lagi, ya. Kemudian jalan-jalan sudah terputus, artinya transportasi sudah nggak ada lagi, pesawat udara udah nggak ada, ya kan? Akan muncul 7 laki-laki berilmu dari berbagai penjuru dunia tanpa perjanjian lebih dahulu. Tahu-tahu mereka datang aja di Mekah. Ya. Ketika mereka bertemu satu sama lain, saling bertanya, apa yang mendorong kalian datang ke sini? Mereka menjawab, kami datang untuk mencari orang yang pantas dan capable untuk meredakan fitnah-fitnah ini dengan kedua tangannya. Rupanya Allah sudah menyiapkan 7 ulama. Siapa mereka? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Tetapi 7 ulama dari berbagai penjuru dunia digerakkan oleh Allah pada waktu yang tahun itu, di musim haji itu, Al-Mahdi bakal dibaiat paksa. Dia akan menjalankan tugas sebagai pemimpin umat ini. Apa yang dia lakukan? Dia akan melaksanakan, menyelenggarakan ghazawat. Apa itu ghazawat? Peperangan-peperangan. Kita akan kembali ke kondisi seperti zaman Nabi lagi. Makanya hadis-hadis tentang peperangan yang dipimpin Al-Mahdi nanti mengisyaratkan senjatanya adalah pedang, tombak, panah, berkuda, ya kan? Nah, Al-Mahdi kemudian akan memimpin kita, membebaskan lebih banyak lagi negeri demi negeri untuk menegakkan kalimatullah ya mulia. Sampai berapa lama? Sampai sekitar 7 tahun. Rasulullah bersabda, saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang, kata Nabi. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan panah, menggunakan tombak, dan kalian akan berlari berjalan di atas kaki kalian. Kalian akan menunggang kembali kuda-kuda perang kalian. Thumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Saat Al-Mahdi muncul, kondisi kalian ketika itu sudah kembali secara total dan sempurna seperti hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dipaksa oleh Allah hidup menjadi manusia seperti zaman dulu, serba manual. Ketika Imam Mahdi datang nanti dibaiat oleh kaum muslimin, perang pertama bukan melawan Rusia, bukan melawan Israel, bukan melawan Amerika, dan bukan melawan Cina, tapi justru melawan Arab Saudi, negara-negara Arab, karena kekufuran mereka. Sudah muncul Imam Mahdi. Apa betul Pak Ustaz? Ketika Habib Umar bin Hafiz datang 2 tahun yang lalu, kebetulan saya ikut dialog, diminta sebagai pembawa acara. Ada yang nanya, Habib Umar, iya, Imam Mahdi udah lahir apa belum? Kata Habib Umar, ente nggak perlu cari-cari kampungnya di mana, dia udah lahir apa belum, di rumah sakit mana, tahun berapa. Yang perlu dipersiapkan adalah iman dan amal soleh supaya bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini. Siapa yang menghafal awal 10 surat Al-Kahfi di Darul Quran Mulia, mereka bukan menghafal awal Al-Kahfi, ujung Al-Kahfi, bukan cuma malam Jumat, tiap hari mereka membaca. Maka andai datang nanti mengaku-ngaku Imam Mahdi, datang nanti Dajjal, maka yang paling bisa membedakan insya Allah anak-anakku dari Darul Quran Mulia. Amin. Kenapa mereka bisa membedakan? Karena mereka diberikan cahaya oleh Allah. Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan cahaya maka tak mungkin dia bisa membedakan. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa min yasari nura min amami nura min khalfi nura min fawqi nura min tahti nura. Kenapa minta cahaya? Supaya bisa membedakan mana Al-Masih asli, mana Al-Masih Dajjal, mana Imam Mahdi, mana Imam Mahadi. Banyak sekarang ngaku-ngaku Imam Mahdi, macam-macam bentuknya. Minta baiat, baca tuh di koran, coba cari nanti di internet, ngaku Imam Mahdi. Banyak sekali. Baik di Imam Mahdi internasional maupun Imam Mahdi lokal. Iya, ada itu. Tawaf dia di Makkah minta baiat di samping Ka'bah, ditangkap sama polisi Masjidil Haram. Masa iya Imam Mahdi bisa ditangkap? Hal yang bermanfaat. Al-umur itu segala hal yang melahirkan manfaat. Ya, mumpung masih punya umur. Jadi kalau ditanya berapa umur Anda, itu isyarat dari Allah berapa dari sekian usia Anda sekarang yang sudah bermanfaat.
lisan Anda, pandangan Anda, mata Anda dan sebagainya. Nanti ketika zaman mulai, mohon maaf, banyak kerusakan-kerusakan. Pertama masa nubuwah, kemudian khilafah, ya masih baik terjaga. Setelah itu mulai kemudian raja-raja, ya setelah itu muncul banyak bertebaran keburukan-keburukan, baru kemudian kembali kepada kebaikan-kebaikan. Nah sekarang wahai Bapak, Ibu, seluruh channel televisi Arab memberitakan seluruhnya tanpa terkecuali berita menggemparkan dunia Arab, dan bahkan ada diantaranya masuk ke salah satu channel televisi Indonesia. Saya lupa itu waktu itu tahun 2004 ya. Sekarang masih ada di YouTube, yaitu berita telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina, dan bayi itu berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Hanya satu kali, setelah itu bayi itu normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Saya langsung menonton di Qatar TV. Bahkan beberapa channel televisi Arab sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya, lihat saja di YouTube. Apa kata bayi itu? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Sayalah laki-laki yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal. Setelah Dajjal membunuh saya, Dajjal tak akan mampu membunuh saya kali kedua, dan tidak ada manusia manapun akan dibunuh olehnya. Setelah dia bicara begitu, dia pun normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Langsung bayi ini disembunyikan dan diselamatkan oleh kaumnya, oleh sukunya, dan dilindungi. Tokoh-tokoh masyarakat diwawancarai, syekh-syekh di kawasan diwawancari, mereka membenarkan itu semua. 2000 berapa tadi? 2004. Puncak usia remaja menuju dewasa. Dalam ilmu sosial, puncak usia remaja menuju dewasa itu berapa belas? 17 atau 8? Ambillah umurnya 18 tahun aja dulu. Jika 2004, sekarang ada 2019, maka usianya sekarang sudah 15 tahun. Berarti lebih kurang 2 tahun yang akan datang, lebih sedikit, anak muda ini sudah dibunuh oleh Dajjal. Maknanya Dajjal sudah gentayangan di muka bumi kita. Siap belum? Siap nggak siap loh ya? Dia nggak akan nunggu kita. Saya sudah menyampaikan akan datang Bai'atul Kubro, Bai'at Imam Mahdi. Ini tidak main-main. Ka'bah sudah sepi, penyakit wabah ada di mana-mana, dan antum akan saksikan. Antum akan saksikan dalam waktu dekat kalian tidak akan berjumpa yang namanya habaib. Habaib akan hilang dalam itu dulu yang pertama, ya. Kalau masalah Raja Salman, anaknya nanti bertikai, ini dari mana semua dalilnya? Tidak pernah ada hadis menjelaskan masalah itu. Dari dulu itu, dari masih Raja Fahad tuh. Raja Fahad ini kalau mati nanti anaknya bertikai, datang adiknya Raja Abdullah, nggak ada masalah. Nanti Raja Abdullah ini kalau mati begini ribut. Saya pernah dengar tuh, bahkan orang berkata begitu. Teman saya dari Madinah. Sebenarnya akhi, dari mana dalilnya? Ternyata enggak, datang lagi adiknya Salman, nggak ada masalah semuanya, gitu kan? Dan saran saya nggak usah repotin diri dengan ini, nggak perlu. Ada terjadi sesuatu nanti ya sudah kita hadapin pada saat terjadi. Tiba masa, tiba akal, gitu kan? Udah nggak usah repot-repot. Sekarang jalani ibadah teman-teman sekalian, ibadah, maksimalkan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau terjadi sesuatu yang dibutuhkan tenaga kita, kita siap, gitu kan? Seperti itulah simpelnya. Bagi yang suka tolong like and share. Bapak Ibu rindu tidak dipimpin oleh keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau digelari oleh Nabi kita dengan sebutan Al-Mahdi. Apakah Bapak kenal? Apakah Ibu pernah mendengar nama Al-Mahdi yang disebut oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebutan Imam Al-Mahdi? Nama aslinya mirip nama atuk moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya pun kata Rasulullah mirip dengan nama ayah saya, Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Kapan kemunculannya? Kemunculannya adalah tanda bagi kebangkitan Islam. Dia muncul bukan di Aceh, bukan di Semenanjung Melayu, bukan di Malaysia, bukan. Dia akan muncul di depan Ka'bah ketika sedang melaksanakan tawaf
Umat yang sudah menanti-nanti kedatangannya, melihat ciri-cirinya lengkap pada laki-laki itu, segera ditangkap, lalu dipaksa untuk mau menerima baiat daripada umat Islam. Dia menolak dan dia mengatakan, saya tidak pantas, bukan saya orangnya, saya tidak siap. Lalu terjadilah dialog yang alot sampai hari malam. Maka dia meminta tangguh, beri saya waktu, saya mau bermunajat kepada Allah, saya mau memohon kepada Allah. Maka umat memberi tangguh untuk sampai besok. Kemudian pada malam itu kata Rasulullah, fayuslihuhullahu fi lailatin. Dalam satu malam itu Allah mengislahnya, Allah memperbaiki keadaannya, membesarkan jiwanya, mencerdaskan akalnya secara cerdasnya untuk siap memimpin umat satu bumi ini. Pada malam itu benar-benar Allah telah memperkokoh dan memperkuatnya. Besok dia pun rela untuk dibaiat di depan Ka'bah, antara Rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Yang membaiat sejumlah pasukan perang Badar banyaknya. Selesai dibaiat, sungguh umat Islam yang mendengar kehadirannya akan berbondong-bondong menuju kota Mekah untuk segera berbaiat kepadanya. Dan umat sudah melihat tanda-tanda itu lengkap, baik tanda-tanda alam, tanda-tanda sosial, tanda-tanda politik, dan juga tanda-tanda fisik pada orang ini. Dan lengkaplah tanda-tanda itu.